Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Sekarang kita akan lanjut ke video yang kedua. Video yang kedua ini akan membahas tentang tabung. Nah, di awal video tadi kita sudah ditunjukkan oleh sebuah gambar. Gambar tersebut merupakan contoh dari tabung. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas tentang pengertian dari tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, sekarang sudah paham kan tentang tabung? Apa yang dimaksud dengan tabung dan bagaimana bentuknya? Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh tabung. Contoh tabung di kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Salah satunya kita ambil contoh makanan khas ini. Ada dadar gulung, kue putu, arem-arem, dan lemper. Masih banyak jajanan dan makanan lainnya atau benda-benda lainnya yang memiliki bentuk yang sama persis seperti tabung. Untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan-penjelasan berikut yuk. Perhatikan gambar berikut. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Hal ini dapat kita lihat dari video berikut. Dari gambar sebelumnya, tutup dan alas tabung kita lepas dan kita sejajarkan. Ia akan membentuk dua buah lingkaran yang berbentuk sejajar dan kongruen. Selanjutnya, sisi lengkung jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling alas tabung dan lebarnya sama dengan tinggi tabung. Kita bisa lihat dari video ini untuk lebih jelasnya. Nah, ada kue yang berbentuk tabung, dibuka, sisi lengkungnya akan berbentuk persegi panjang. Catatan, ingat ya, jika tidak ada penjelasan mengenai keadaan tabung, maka tabung yang dimaksud adalah tabung tertutup. Tetapi jika di dalam soal tertulis tabung tidak memiliki tutup, maka tabung tersebut tidak memiliki tutup. Atau tabung digabungkan dengan bangun yang lainnya, maka tabung tersebut tidak memiliki sebuah tutup. Catatan yang kedua, luas seluruh permukaan tabung sering disebut dengan luas tabung saja. Artinya, jika nanti di soal tidak ada keterangan mencari luas permukaan tabung, hanya luas tabung saja, berarti yang dicari adalah luas permukaan tabungnya. Nah, sampai sini sudah paham ya maksudnya bagaimana? Sekarang kita simak penjelasan selanjutnya. Unsur-unsur tabung. Kita ambil contoh kue yang satu ini, yaitu kue lemper. Nah, unsur-unsur tabung terdiri dari tutup dan alas yang berbentuk lingkaran dan selimut tabung yang berbentuk persegi panjang yang mengelilingi kedua buah lingkaran. Selanjutnya ada luas permukaan tabung. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari tabung. Gambar ini merupakan gambar kue bolu gulung. Kue ini berbentuk tabung dan apabila dibuka akan menjadi 3 bagian, yaitu tutup, selimut, dan alas. Jadi, langkah yang pertama kita akan mencari luas dari tutup dan alas, kemudian luas dari selimut. Nah, untuk luas dari tutup dan alas sudah jelas kalau luasnya itu adalah luas lingkaran, karena tutup dan alas tabung itu berbentuk lingkaran. Jadi, luas lingkaran adalah ya pi r kuadrat. Sekarang kita akan mencari selimut tabung. Selimut tabung kita dapat mencarinya dengan keliling alas dikali tinggi tabung, sesuai dengan penjelasan yang sebelumnya. Nah, keliling alas tabung itu keliling lingkaran. Jadi, keliling lingkaran itu rumusnya 2πr. Tinggi tabung dilambangkan dengan huruf T kecil. Jadi, selimut tabung memiliki rumus 2πrt. Nah, sekarang kan tadi luas dari alas dan tutup sudah kita dapatkan bahwasanya luasnya πr kuadrat. Jadi πr kuadrat ditambah πr kuadrat ditambah
Ditambah lagi dengan luas dari selimut tabung yang sudah kita cari tadi. Jadi PR kuadrat ditambah 2PRT ditambah PR kuadrat. Didapatkan hasil untuk luas permukaan tabung adalah 2PR dikali R plus T. Sudah tahu kan sekarang cara mencari luas permukaan tabung? Sekarang kita cari volume tabung. Volume tabung dapat kita cari dengan menggunakan cara luas alas tabung dikali dengan tinggi tabung. Kita ingat kembali, alas tabung berbentuk lingkaran. Jadi luas alasnya merupakan luas lingkaran. Nah, jadi sudah jelas dong, rumus dari volume tabung adalah PR kuadrat dikali T. Untuk lebih memahami lagi, kita perhatikan contoh soal berikut yuk. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ada gambar gasing. Gambar di atas merupakan gambar salah satu mainan tradisional dari daerah Jawa. Jika diameter tutup dan alas pada gasing bambu berbentuk tabung tersebut adalah 8 cm dan tinggi 12 cm, tentukanlah luas permukaan bambu yang diperlukan. Nah, kita lihat diketahui diameternya 8 cm, jadi jari-jarinya 4 cm, dengan tinggi 12 cm. Terlihat pada gambar ya. Yang ditanya adalah luas permukaan bambu. Kita ingat kembali, rumus dari luas permukaan tabung adalah 2PR dikali R plus T. Masih ingat kan rumusnya? Nah, karena bambu berbentuk tabung dan semuanya sudah kita ketahui, jari-jarinya sudah diketahui, tingginya pun sudah diketahui, jadi tinggal kita masukkan saja tuh angkanya. 2 dikali 3,14 dikali 4 dalam kurung 4 ditambah 12 didapatkan hasil 401,92 cm kuadrat. Mudah banget kan cara nyarinya? Nah, sekarang kita perhatikan contoh berikutnya. Suatu kue lemper berbentuk tabung mempunyai diameter alas 10 cm dan tinggi 20 cm seperti pada gambar di bawah ini. Dengan menggunakan pi 3,14 tentukanlah yang A, luas selimut tabung, B, luas permukaan tabung. Luas permukaan kue lemper yang berbentuk tabung ya. Nah, sudah jelas di gambar. Kita lihat tinggi dari kue lemper yang berbentuk tabung itu ada 20 cm dan diameternya 10 cm. Jadi diketahui jari-jarinya tengah dari diameter yaitu 5 cm. Karena semuanya sudah kita ketahui, jadi kita tinggal masukin aja tuh semua ke rumusnya. Rumus dari luas selimut lemper yang berbentuk tabung itu 2pi RT. Kita masukkan 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali 20. Didapatkan hasil 628 cm kuadrat. Yang B, luas permukaan tabung atau luas permukaan kue lemper yang berbentuk tabung. Kita ingat kembali, luas permukaan tabung rumusnya adalah 2πr dikali R plus T. Masih ingat kan? Nah, jadi tinggal kita masukin aja tuh semua angkanya. 2 dikali 3,14 dikali 5 dikali dalam kurung 5 ditambah 20. Didapatkan hasil 785 cm kuadrat. Contoh selanjutnya. Sebuah tabung memiliki ukuran jari-jari 14 cm dan tinggi 28 cm. Tabung tersebut berisi air setinggi 3/4 bagian seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat pada gambar. Bagian dari tabung yang berwarna biru itu merupakan air. Andi memasukkan 6 buah bola besi yang masing-masing memiliki jari-jari 7 cm. Hingga sebagian air tumpah dari tabung. Volume air yang tumpah dari dalam tabung sebanyak
Nah, pasti pada mikir, aduh ini susah, aduh ini yang dicari volume air yang tumpah lagi. Nggak kayak contoh soal sebelumnya. Padahal cara mencari soal ini itu sangat mudah. Perhatikan penjelasan berikut. Penyelesaian. Nah, kita perhatikan kembali gambar sebuah tabung yang berisi air dan 6 buah bola besi yang akan dimasukkan ke dalam tabung. Dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa volume air yang tumpah itu sama dengan 6 kali volume bola ditambah 3/4 volume tabung dikurang volume tabung. Atau bisa kita sederhanakan dengan 6 volume bola dikurang 1/4 volume tabung. Nah, kenapa 6 kali volume bola? Karena bola yang akan dimasukkan ke dalam tabung yang berisi air tersebut berjumlah 6 buah bola. Nah, sedangkan 3/4 dari volume tabung itu didapatkan dari soal, yaitu air yang ada di dalam tabung itu sebanyak 3/4 tabung dikurangi volume keseluruhan tabung. Oh iya, kenapa bisa dikurangi dengan volume seluruh tabung? Jawabannya, karena yang ingin kita ketahui adalah volume air yang tumpah. Jadi kita harus mengurangi volume seluruh tabung agar bisa mendapatkan hasil berapa volume air yang tumpah. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana cara kita mendapatkan volume air yang tumpah? Nah, sekarang tinggal kita masukin aja tuh angka-angkanya ke rumus volume air yang tumpah. 6 dikali volume bola. Volume bola kita ingat kembali. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bola. Masih ada yang ingat kan volume bola itu apa? Ya, benar sekali. Volume bola adalah 4/3 dikali pi R pangkat 3. Jadi 6 dikali 4/3 pi R pangkat 3. Sedangkan volume tabung pi R kuadrat dikali T. Jadi rumus dari volume air yang tumpah 6 dikali 4/3 pi R pangkat 3 dikurang 1/4 pi R kuadrat kali T. Didapatkan hasil 8 pi R pangkat 3 dikurang 1/4 pi R kuadrat dikali T. Kenapa 8? Karena 6 dikali 4 itu 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Tinggal kita masukkan semua angkanya dengan pi 22/7, jari-jarinya 7 dan tingginya 28 cm. Sehingga didapatkan hasil 4312 cm kubik. Udah tahu kan sekarang cara nyari tipe soal yang seperti ini? Nah, biasanya soal-soal seperti ini keluar pada saat UN loh. Contoh soal yang terakhir, sebuah rumah dom memiliki ukuran seperti pada gambar. Jika jari-jari lingkaran dalam rumah tersebut 3,5 meter dan tinggi dindingnya 3 meter, tentukanlah volume udara di dalam rumah tersebut. Aduh, susah banget sih soalnya. Baru baca soal aja udah males ya. Tapi soal ini bisa kita pecahkan dengan mudah. Perhatikan penjelasannya sebagai berikut. Sebelum kita ke pemecahan soal, kita akan membahas tentang rumus tabung dan setengah bola. Jika kita menemukan soal dengan bangun tabung digabungkan dengan setengah bola, maka kita dapat menggunakan rumus. Jika yang ditanya volume, itu menggunakan rumus pi R kuadrat dikali T ditambah 2/3 pi R pangkat 3. Dari mana dapatnya 2/3 ya? Nah, 2/3 itu didapatkan dari volume dari setengah bola. Jika volume satu buah bola utuh itu 4/3 pi R pangkat 3, maka volume setengah bola kita bagi 2, volume bola yang utuh menjadi 2/3 kali pi R pangkat 3. Sedangkan jika yang ditanya luas permukaannya, maka kita dapat menggunakan rumus 3 dikali pi R kuadrat ditambah 2 dikali pi RT. Nah, sekarang udah tahu kan bagaimana rumusnya? Sekarang kita ke pembahasan soal yuk.
Penyelesaian. Bangunan rumah terdiri dari bentuk tabung dan setengah bola. Nah, diketahui pada bangunan tabung itu memiliki jari-jari 3,5 meter dan tinggi 3 meter, sedangkan pada belahan bola memiliki jari-jari 3,5 meter. Nah, jadi tinggal kita masukin aja tuh ke rumus yang tadi. Rumusnya yaitu pi r kuadrat dikali T ditambah 2/3 pi r pangkat 3. Kita masukin semua angkanya, didapatkan hasil 115,5 ditambah 89,83 sama dengan 205,33 meter kubik. Mudah banget kan kalau udah dikerjain. Sekarang kita ke latihan soal ya. Jangan lupa dikerjain, jangan bilang soalnya itu susah. Soal yang pertama, diketahui tabung tanpa tutup dengan luas selimut 471 cm kuadrat dan tinggi 15 cm. Hitunglah luas tabung. Ingat soalnya tabung tanpa tutup. Soal yang kedua, berapakah luas karton yang diperlukan untuk membuat tabung tertutup yang tingginya 20 cm dan luas alasnya 28 cm kuadrat? Latihan yang ketiga, sebuah tempat air berbentuk setengah bola yang panjang jari-jarinya 10 cm penuh berisi air. Seluruh air dalam bola dituangkan ke dalam wadah berbentuk tabung yang panjang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Tinggi air dalam wadah tersebut adalah. Selanjutnya, sebuah kue lemper berbentuk tabung dengan diameter alas 10 cm dan tingginya 100 cm. Bila 3/4 bagian dari kue lemper berisi parutan dari kelapa, banyaknya parutan kelapa yang ada di dalam kue lemper tersebut adalah. Nah, ingat-ingat lagi nih, ini soal baru dibahas nih, tipe-tipenya sama banget kan? Jadi pasti bisa dong ngerjainnya gimana. Jangan bilang soalnya susah ya. Selanjutnya, sebuah bola besi berada di dalam tabung plastik terbuka di bagian atasnya seperti nampak pada gambar berikut. Jadi tabungnya enggak ada tutup. Tabung tersebut kemudian diisi dengan air sampai penuh. Jika diameter serta tinggi tabung sama dengan diameter dari bola, yaitu 60 cm, tentukanlah volume air yang dapat tertampung oleh tabung. Nah, setelah mengerjakan latihan, jangan lupa di rumah belajar kerjakan PR-PR berikut ya. Yang pertama, sebuah kue arem-arem mempunyai diameter alas 24 cm dan tingginya 14 cm, seperti pada gambar di bawah ini. Volume tabung tersebut adalah, terlihat kan gambarnya gambar kue arem-arem yang berbentuk tabung. Jadi tabungnya mempunyai alas dan tutup. Yang kedua, Ica memiliki 2 buah tabung. Tabung 1 mempunyai jari-jari 10 cm dan tinggi 10 cm. Sedangkan tabung 2 mempunyai jari-jari 20 cm dan tingginya 10 cm. Tabung 1 berisi air dan seluruh isinya dituangkan ke dalam tabung 2. Maka tinggi air pada tabung 2 adalah. Yang ketiga, luas daun pisang yang dijadikan sebagai selimut lemper yaitu 314 cm kuadrat. Apabila jari-jari alas lemper 5 cm dan pi-nya itu 3,14, hitunglah luas dari tabung tersebut. Ingat, jika yang ditanya luas dari tabung saja berarti luas permukaan tabung. Contoh yang keempat, sebuah ember wadah penampung air berbentuk tabung tanpa tutup
dengan jari-jari 28 cm dan tinggi 100 cm, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, terlihat ya di gambar, luas wadah tersebut adalah, ingat wadahnya berbentuk tabung, jadi yang ditanya adalah luas dari permukaan tabung tersebut. Yang terakhir, dua bola dimasukkan ke dalam tabung. Jika panjang jari-jari bola 10 cm, luas dari permukaan tabung tersebut adalah... Oke, jangan lupa belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.